Isyana bertanya dengan heran, mengapa? Daripada bersembunyi dan diam-diam membantu Tuan Renza, sebaiknya Anda mengobrol langsung dengannya. Mungkin kedua belah pihak bisa menemukan arah baru untuk melenyapkan Black Mamba dan Victoria secepat mungkin. Suster Liana, dia tersenyum dan berkata, waktunya belum tepat untuk saat ini. Jika waktunya sudah tiba, tentu saja kami akan menjelaskan semuanya secara langsung dengan Tuan Renza. Setelah mengatakan itu, Suster Liana menambahkan, saya juga berharap Anda tidak meluangkan waktu untuk memberitahu Tuan Renza tentang masalah pertemuan ini. Karena kami hanya bisa membantu Tuan Renza dengan lebih baik dalam kegelapan. Setelah kita menuju ke titik terang, bukan hanya kita saja yang terekspos. Tapi Tuan Renza mungkin juga terekspos. Setelah Isyana terdiam beberapa saat, dia bertanya dengan ragu-ragu. Apa Tuan Leo salah satu milikmu? Apa Anda mantan bawahan orang tua Tuan Renza? Suster Liana tersenyum tipis dan berkata dengan serius, saya benar-benar tidak berkomentar mengenai pertanyaan ini. Dan Anda tidak perlu menebak identitas kami. Karena begitu identitas kami terungkap, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Tuan Renza. Setelah mengatakan itu, Suster Liana menambahkan, tolong, saya juga meminta Anda untuk tidak memberitahu Tuan Renza tentang pertemuan kita. Dia harus fokus pada bagaimana meningkatkan dirinya sekarang. Tidak perlu menyia-nyiakan budidayamu dan cara menangani Victoria pada kami. Isyana mengangguk ringan, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu Tuan Renza. Bagi Isyana, dia tidak ingin perhatian Tama terlalu teralihkan. Kalau tidak, dia tidak akan membawa dirinya ke kuil sendirian. Jadi dia bertanya, jika Tuan Renza tidak bisa mempraktikkan tekad mental dalam kata pengantar kitab suci 9 misteri, lalu bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya? Saya sering mendengar Tuan Renza mengeluh bahwa dia tidak pernah memiliki keterampilan mental yang lengkap untuk dikembangkan. Sulit dan lambat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Suster Liana berkata tanpa daya, kami tidak punya saran bagus mengenai hal ini. Kami hanya bisa mengandalkan keberuntungan Tuan Renza sendiri. Saat ini, Suster Liana berkata dengan sedikit penyesalan. Jika Tuan Renza meninggalkan Sifang Baozuang, itu mungkin akan sangat membantu budidayanya. Sifang Baozuang mengintegrasikan budidaya dan kebijaksanaan orang bijak kuno dan merupakan senjata sihir tingkat atas yang langka. Jika dia bisa mendapatkan wawasan darinya, mungkin dia akan tiba-tiba menjadi tercerahkan. Awalnya, Sarah merasa jika Tama pergi ke Amerika Serikat dan menyelamatkan Peter, dia pasti akan mendapatkan menara harta karun Sifang. Meskipun Tama tidak menganggap Sifang Baozu sebagai miliknya, setidaknya dia bisa menyimpannya di tangannya untuk jangka waktu tertentu. Tapi dia tidak pernah menyangka setelah dia mendapatkan Sifang Baozu, dia meminta Hedi untuk mengirimkannya kembali ke Indonesia secepat mungkin. Dalam waktu sesingkat itu, secara alami mustahil untuk memahami Taoisme apapun darinya. Ini juga yang sangat disesalkan Sarah. Dia tidak ingin Tama menyimpan Sifang Baozuang sebagai miliknya. Tapi harta karun ini sangat langka, dan dia juga menghabiskan banyak usaha untuk membawanya keluar dari New York. Dia merasa Tama harus menyimpan Sifang Baozuang untuk saat ini. Setelah memahaminya, belum terlambat untuk mengirimkannya kembali ke Indonesia setelah mendapatkan sesuatu. Isyana sedikit tersenyum kali ini dan berkata, Tuan muda punya idenya sendiri. Meskipun dia membawa Sifang Baozuang dari New York dan mengirimkannya kembali ke Indonesia, Tuan Peter membayar lebih untuk itu. Terlebih lagi, Sifang Baozuang ini sendiri merupakan senjata nasional penting yang dengan susah payah dibangun oleh nenek moyang dan dikaitkan dengan negara. Tuan muda tidak mau menyimpannya di tangannya sendiri, dan dia malu pada dunia.
Suster Liana menghela nafas pelan. Pikiran Tuan Renza sungguh mengagumkan. Tapi hanya saja jika Anda melewatkan kesempatan ini. Kamu tidak tahu kapan kamu akan bertemu yang berikutnya. Isyana berkata, Tuan muda sudah lama berkecimpung dalam Taoisme. Tapi dia telah mencapai banyak hal. Jika waktunya lebih lama, masa depannya pasti tidak terbatas. Dan dia telah melewatkan kesempatan di segala arah. Peluang di Bao Zuang tidak penting. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Suster Liana mengangguk, memandang Isyana, dan berkata dengan serius, Nona Isyana, dua hal yang paling kami khawatirkan adalah Tuan Renza akan pergi ke gunung. Dan yang lainnya adalah saya khawatir praktik 9 keputusan hati misterius yang dilakukan Tuan Renza akan mendekatkan Anda dengan Tuan Renza. Jadi harap ekstra hati-hati dan berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk Tuan Renza ketika dia membuat kesalahan atau membuat penilaian impulsif. Isyana setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, Jangan khawatir, ini yang ingin saya konfirmasikan kepada Anda hari ini. Karena ada ancaman terhadap Tuan Renza, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegahnya. Suster Liana mengangguk dan berkata, Kalau begitu, saya tidak akan terlalu mengganggumu. Saya harap Anda tidak memberitahu siapapun tentang pertemuan hari ini, termasuk Tuan Renza. Isyana ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju dan berkata, Tidak masalah. Suster Liana terdiam beberapa saat sebelum melihat ke arah Isyana bertanya padanya. Nona, apa tidak nyaman bagiku untuk menanyakan sesuatu padamu? Isyana berpikir sejenak dan berkata, Kamu boleh bertanya, jika aku tahu, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Suster Liana berkata, Kami ingin tahu, kesepakatan apa yang dicapai Tuan Renza dengan keluarga Rothschild saat dia pergi ke Amerika Serikat kali ini. Setelah mengatakan itu, Suster Liana berkata, Jangan terlalu banyak berpikir, kami tidak ingin menanyakan situasi Tuan Renza. Namun kami khawatir Nvidia, yang memiliki kontrak komersial, tiba-tiba menunda tanggal pengiriman kartu grafis ke banyak perusahaan tanpa alasan apapun. Jadi kami menduga masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Tuan Renza. Jadi saya meminta Anda untuk memastikannya. Isyana berpikir dalam hati, kesepakatan yang dicapai antara Tuan Renza dan keluarga Rothschild terutama tentang penjualan ramuan dan pertukaran model AI. Tanpa diduga, Anda tidak hanya memperhatikan Tuan Renza tapi juga keluarga Rothschild dan Nvidia. Kartu grafis yang diinginkan Tuan Renza diselesaikan oleh Simon, kepala keluarga Rothschild. Suster Liana dan orang-orang di belakangnya memiliki tangan dan mata yang sangat bagus. Bahkan jika saya tidak memberitahu mereka, saya yakin mereka akan dapat mengetahuinya dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Isyana berkata, Sejujurnya, Tuan Renza menggunakan ramuan dan mencapai kesepakatan. Simon Rothschild telah mencapai kesepakatan. Keluarga Rothschild akan membuat model AI untuk Tuan Renza. Penundaan pengiriman kartu grafis yang Anda sebutkan mungkin karena masalah ini. Tidak peduli seberapa spesifiknya, saya tidak begitu jelas. Mata Suster Liana membelalak dan dia berseru. Model AI paling kuat di pasar sebenarnya dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Mungkinkah model AI yang disepakati Tuan Renza dengan Simon adalah yang itu? Isyana mengangguk, ya, itulah triknya. Suster Liana tiba-tiba menyadarinya dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Renza memang berani dan banyak akal. Saya bisa mendapatkan satu set model AI dari Simon. Ini pasti akan menjadi senjata hebat melawan Black Mamba dan Victoria di masa depan. Sungguh memuaskan, Isyana dapat melihat bahwa pihak lain juga dengan tulus berbahagia untuk Tama. Jadi dia mengangguk dan berkata, tidak peduli seberapa kuat Black Mamba, hal ini masih dalam kerangka masyarakat saat ini.
Model AI menyerap data dari seluruh masyarakat, dan mereka juga pasti ada di sana. Model AI ini akan membantu Tuan Renza menemukannya lebih cepat. Suster Riana mengangguk dengan penuh semangat lalu berkata, "Nona Isyana, karena kita sudah mencapai konsensus, kita akan meninggalkan Jakarta nanti. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu kepada saya, Anda dapat datang ke kuil untuk membakar dupa seperti yang Anda lakukan hari ini. Mulai sekarang, dalam waktu 48 jam, saya akan berada di sini untuk bertemu dengan Anda. Ini adalah janjiku kepada Anda, dan kuharap Anda juga bisa jujur kepadaku." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.